Kalau kamu punya usaha yang udah makin berkembang, mulai hiring, mulai merekrut banyak orang, kamu harus perhatikan 4 hal ini supaya tidak menyesal di kemudian hari. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau menyampaikan diskusi gue, obrolan gue sama klien yang dimana kondisi perusahaannya dia ini udah makin berkembang. Jadi dia nambah orang itu bisa udah sampai puluhan orang ya. Nah, dia nanya ke gue, Sam, gue tuh agak takut nih ketika gue udah makin berkembang timnya, terusnya tapi gue punya blind spot yang dimana gue nggak terlalu memperhatikan sehingga gue menyesal di kemudian hari karena timnya ini bukannya malah makin baik tapi malah jelek gitu ya, malah nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dia nanya, apa nih Sam hal-hal yang harus gue perhatikan ketika usaha gue ini udah mulai makin banyak lagi timnya, anggota timnya. Nah, ini yang gue katakan ke klien gue, ada 4 hal. Yang pertama adalah culture atau budaya kerja. Sekalipun kita tidak pernah atau belum pernah menyimpulkan, merumuskan culture atau budaya kerja, tapi sebetulnya hal tersebut sudah terbentuk di perusahaan kita. Nah, mungkin saja perusahaan kamu sekarang sudah memiliki culture yang kamu sukai, yang emang kamu inginkan, ya. Tetapi kalau kita merekrut lebih banyak orang, ya, ada potensi atau resiko bahwa culture kita bisa berubah. Karena semakin banyak orang, semakin banyak perilaku, value atau nilai-nilai yang dibawa kepada organisasi tersebut. Dan kalau culture kita nggak kuat-kuat banget, maka yang ada adalah perusahaan kita itu diinvasi culture-nya. Mungkin sama kayak Korea Selatan menginvasi culture-nya Indonesia dengan K-pop-nya. Nah, kurang lebih begitulah ya. Buat kalian yang K-popers jangan hate saya tidak sedang membenci ya, tapi ini hanya ilustrasi. Nah, anyway, jadi bayangin kamu hire orang dari perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan kita, di mana di situ juga punya strong culture, cara kerjanya nih begini. Lalu dia bawa cara kerja itu ke sini. Syukur-syukur kalau cara kerja yang dibawa itu sesuai dengan culture yang kamu mau bangun. Tapi gimana kalau misalkan tidak? Nah, jadi kan harus hati-hati. Artinya apa yang harus dilakukan? Kita harus punya rumusan culture apa yang ingin kita bentuk. Nah, untuk merumuskan culture apa yang ingin kita bentuk, kita harus punya yang namanya nilai-nilai perusahaan. Contoh, kalau kita punya nilai perusahaan untuk terus belajar dan berkembang, maka budaya yang mau kita bangun adalah ya budaya menjadi seseorang yang pembelajar, budaya belajar, budaya di mana kita tidak tidak membuli orang yang melakukan kesalahan, tetapi justru membantu orang yang melakukan kesalahan agar bisa belajar dari kesalahan tersebut dan seterusnya. Oke? Nah, yang kedua berkaitan juga masih dengan culture, tapi saya mau bagikan lebih spesifik, yaitu adalah leadership. Ya, ketika tim kita makin besar, lalu kita mulai angkat nih biasanya orang yang tadinya staff, lalu dia mulai punya anggota tim, ya. Lalu kita angkat dia menjadi supervisor. Tetapi kita lupa untuk membekali leadership atau kepemimpinan ke orang ini sehingga dia bisa kaget. Tadinya dia bisa perform well, tadinya dia bisa kerjanya bagus sebagai staff, tapi kalau sebagai leader belum tentu. Karena untuk perform sebagai leader butuh skill set atau kompetensi yang berbeda lagi. Nah, udah belum kita membekali tim-tim kita ini yang tadinya staff, belum pernah jadi leader, kita bekali untuk bisa jadi leader. Sudah belum kita lakukan itu? Dan kalau leadershipnya lemah, maka culture-nya pun juga akan jadi lemah. Ya, karena culture itu sangat dipengaruhi oleh leadernya, bukan hanya top leadernya, tetapi juga middle management atau leadership di tingkat menengahnya, di tingkat yang tengah-tengahnya. Ya, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Oke, yang ketiga yang harus diperhatikan. Nah, ini yang banyak sekali kelewatan.
hiring quality atau kualitas rekrutmen kita. Semakin banyak orang yang kita hire ya, terusnya kita pengennya cepet-cepet gitu ya, karena ini bisnisnya bagus banget, kalau kita nggak punya orang ini kita nggak bisa jalan, ayo dong jangan sampai kehilangan opportunity bisnisnya. Yes, saya ngerti, tetapi kalau kita jadinya mengorbankan kualitas rekrutmen kita, maka di waktu yang panjang atau di waktu yang kemudian hari itu akan membebani perusahaan karena kita salah merekrut. Dan lagi-lagi salah merekrut juga bisa membawa kita menjadi memasukkan culture yang salah atau culture yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingin bangun. Oleh karena itu, teman-teman harus belajar cara merekrut yang benar ketika perusahaan kita sudah mulai berekspansi, berkembang. Oke? Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kita harus memperhatikan kejelasan pembagian kerja atau job description dari setiap bagian. Mungkin dulu waktu perusahaan kita masih 10 orang, 5 orang, pembagian kerjanya tidak perlu terlalu dibagi-bagi ya. Semua bisa jalan walaupun tidak ada pembagian yang betul-betul clear atau tertulis. Tapi kalau sudah berkembang, kita harus mau nggak mau punya pembagian kerja yang lebih jelas dan tertulis. Nah, saya kasih sedikit bocorannya. Kalau mau bikin job description, jangan hanya tulis task listnya dia atau tugas-tugasnya dia. 1 adalah apa, 2 adalah ini, 3 adalah itu gitu ya. Jangan hanya tulis itunya, tapi juga pikirkan racinya. Nah, raci ini apa? Nanti saya akan buat video khusus tentang raci gitu ya. Tapi singkatnya adalah responsibility-nya ada di siapa, accountability-nya ada di siapa, consultability-nya ada di siapa, dan siapa yang harus diinformasikan. Makanya singkatan, raci itu singkatan. Contoh-contoh biar clear ya. Contoh, karena tim kita makin luas, kita mulai membagi nih peran antara marketing dan sales misalnya. Tadinya itu jadi 1, tapi sekarang mau kita bagi marketing dan sales. Nah, kita harus jelas nih, untuk mengenerate leads atau untuk membuat atau mendapatkan leads itu yang melakukan siapa? Ya, marketing atau sales. Yang R-nya itu siapa? Nah, itu contoh. Lalu siapa yang accountable terhadap strategi-strategi untuk mendapatkan leads? Orang sales atau orang marketing? Ya, biasanya sih marketing. Tapi marketing harusnya konsultasi ke siapa dalam membuat strategi untuk mendapatkan leads? Mungkin dia bisa konsultasi ke orang produk atau ke orang sales supaya salesnya nanti mengkonvertnya itu lebih gampang. Ya. Lalu informasi, siapa yang harus diinformasikan terkait dengan strategi marketing ini? Oh, mungkin finance harus diinformasikan tentang strategi marketing kita karena kita butuh uang. Jadi finance harus tahu budget berapa yang kita butuhkan. Atau mungkin finance juga bisa menjadi salah satu pihak yang kita harus berkonsultasi. Nah, itu adalah contoh racinya. Ya, karena semakin besar kita punya organisasi, biasanya semakin banyak hal-hal yang jadinya tumpang tindih. Nah, itu sebaiknya kita hindari dari awal tanpa membuat kita jadi organisasi yang kaku. Jadi artinya racinya boleh berubah-ubah, tapi yang penting ada racinya. Wah, itu kayaknya udah alarm kalau saya harus menyudahi video ini supaya nggak terlalu panjang dan teman-teman jadi ketiduran nanti ya. Oke, so itu adalah 4 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika perusahaan kalian semakin berkembang. Nah, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe ke YouTube saya karena siapa tahu video berikutnya bisa menjawab pertanyaan dan keresahannya teman-teman sebagai business owner maupun sebagai human resource department. See you.